tapi jangan salah. Jadi saya katakan, apabila orang tuanya membunuh anaknya yang murtad, berarti orang tuanya sayang dengan anaknya tersebut. Kalaupun saya dibunuh Pak Dani, kalaupun saya dibunuh, saya hanya mau pesan sama Pak Dani, jangan sampai Pak Dani seperti itu. Shalom Pak Seputar Iman. Shalom semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. 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 Pak Dani itu dia dia dengan lantangnya mengatakan bahwa iya, saya akan membunuh anak saya jika anak saya itu keluar dari iman Islam, kan intinya itu. Dia menyetujui kan? Iya. Karena dari ideologi imannya gitu. Maksud saya gini loh, di mana gitu? Di mana kasihnya? Didikan mereka itu di mana? Hal kasihnya itu di mana? Yang ada mereka itu kemunafikan saja untuk iman yang di luar mereka. Yang ada itu mematikan hati nuraninya si Pak Dani sendiri malah didikan itu. Dan coba kalau terjadi misalnya sama anak Pak Daninya beneran ya. Misalnya anaknya Pak Dani itu kayak saya, keluar dari Islam. Terus dia mau bunuh beneran nggak itu anaknya? Mau ditebas beneran nggak misalnya lehernya? Saya rasa kayaknya dia akan berpikir ulang gitu. Dia begitu kan karena di publik bicara malu kan. Mau tidak mau dia mempertahankan ini gengsinya. Coba kalau anaknya ditebas beneran gitu gimana? Atau anak-anak kalian yang ada di live chat nih, muslim-muslim yang bilang saya tadi katanya baca puisi atau apa, kalian itu hanya menutupi. Itu aslinya kasus itu, contoh bukan saya aja. Banyak di dunia kasus yang dipersekusi kayak gitu. Saya jadi ingat waktu videonya Sipi atau siapa ya. Jadi ada seorang anak teriak-teriak gitu, nangis-nangis gitu sampai dia ngesot-ngesot di depan penjara gitu. Karena bapaknya di penjara kan. Bapaknya itu jadi keluar dari iman Islam gitu, jadi Kristen. Sampai anaknya tuh ngesot-ngesot gitu, jangan bunuh papa saya, jangan dibunuh. Akhirnya papanya dibunuh karena papanya udah pindah iman jadi mengikut Tuhan Yesus. Itu kalian ngapain ditutup-tutupin gitu? Ngapain menutupi hal yang tidak benar, hal bodoh menurut saya ya? Kok menutup-nutupi kayak tadi Yuda Tama Akbar di live chat? Kamu cekikikan, ketawa pakai icon itu. Kamu kalau anak kamu misalnya yang begitu, kayak saya gitu, keluar dari iman Islam, terus kamu tebas lehernya, kamu ini melebihi binatang atau apa? Saya mau tanya. Binatang aja melindungi anaknya, kamu kok melebihi binatang sih? Ideologi kamu? Nggak waras gitu. Jadi didikan itu menurut saya, bukan menurut saya aja ya, dan mereka pun banyak yang berpendapat dengan saya bahwa didikan ini didikan yang mematikan hati nurani. Ingat loh, Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu bukan melihat mewahnya kita, bukan melihat duniawinya kita. Tuhan itu melihat isi hati kita yang terdalam. Karena yang sulit dilihat manusia, tapi Tuhan bisa melihat. Yang sulit dilihat manusia itu adalah hati, kolbu setiap manusia. Tetapi Tuhan yang benar, Tuhan melihat. Itu. Makanya kenapa saya bilang ini dari darkness, dari iblis. Karena ini nggak waras. Sangat-sangat amat tidak waras. Kecuali, makanya kan saya tanya semalam sama Pak Dani begini. Kok yang bikin hadis itu kok ini ya, terlihat seperti egonya, pas bikin hadis itu tuh terlihat seperti egonya sendiri gitu. Bahwa kedagingan. Harusnya kan kalau dari Tuhan yang benar, kebijaksanaannya itu adalah misalnya jangan langsung penggal atau jangan langsung bunuh, halal gitu. Kok ini mereka menyatakan bahwa itu dari Tuhan yang benar tuh membunuh gitu.
Dan hijrah Makaraing tadi juga kamu Muslim di live chat bilang bahwa ya udah kamu kan udah percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan kamu, kamu pindah aja. Kamu kan nggak apa-apa dibunuh. Bisa gitu kan intinya kan. Kamu kok hati nurani kamu nih lebih bagus ini ya, lebih bagus hewan peliharaan saya ikan di rumah. Kamu nih kayak nggak ada hati nurani gitu. Membenarkan, mengiyakan dengan ikon ketawa-ketawa seperti udah Tama Akbar tadi. Saya bilang behavior kamu ya, educated kamu itu, kehidupan kamu itu bisa saya baca dari komentar kamu. Saya kasih tahu kamu. Dan protes juga ya. Tadi kamu bilang, kenapa saya bilang kamu urusin mutah kamu? Karena itu didikan kamu. Kok kamu jadi tuduh saya? Sabar. Saya anak, saya sabar, jadi tuduh sabar. Saya hasil didikanmu. Ya. Sabar. Jangan begitu maksudnya. Kalau yang iya, yang tidak katakan. Yang iya katakan jujur. Ini kan kita kan publik melihat loh, menilai bahwa yang mana memang membunuh atas nama iman itu membunuh atas nama iman. Menurut saya ini nggak waras. Di mana nalar waras kalian? Di mana hati nurani kalian gitu? Bukan hanya saya aja yang begitu. Itu yang saya ceritain, yang papanya dibunuh di dalam penjara, akhirnya apa? Dipersekusi, ditembak mati. Gara-gara apa? Dia udah pindah keyakinan, jadi mengikuti Tuhan Yesus. Anaknya, anak perempuan itu masih kecil, di bawah usia 20 tahun mungkin itu, dia ngesot-ngesot di bawah ini ya, di aspal gitu, kalau di kita gitu, di luar itu pintu gerbang penjara itu. Dia teriak-teriak, jangan bunuh papa saya, jangan bunuh. Itu yang namanya, itu Allah, itu didikannya. Apakah itu jalan menuju keselamatan di akhirat? Di mana nalar waras sama hati nuraninya, di mana gitu kalau ngikutin hal begitu? Makanya kenapa saya bilang, saya dituduh, saya sebelum cari tahu ya, banyak belajar mengenai firman Tuhan. Saya juga sebelumnya saya nggak ada pemikiran saya mau masuk Kristen, boro-boro. Saya Pak seputar iman dan yang lain-lainnya. Saya pernah dilarang. Saya dilarang baca Injil. Saya dilarang. Saya pernah bilang sama papa saya, Pak, memangnya kalau kita baca Injil itu memang kita bisa merubah iman kita jadi Kristen kan? Enggak. Bisa langsung Kristen kan? Enggak. Terus papa saya bilang, kan kita orang Islam. Ngapain kita baca-baca Injil? Saya dibentak loh. Dan banyak kasus yang lainnya seperti ini kayak saya. Jangan ditutup-tutupin. Jadi iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dan jangan kalian fitnah, tapi kalau kalian masih mau fitnah saya, terserah. Nanti kan ada di hari penghakiman. Kalian juga akan menghadapi hari penghakiman loh. Jangan main-main. Mungkin itu Pak seputar iman ya. Jadi maksudnya saya menambahkan ini maksudnya supaya saya nggak benci kepada Dani. Saya sudah bilang dari semalam, saya tidak benci dengan Bapak. Saya jadi ingat orang tua saya sendiri. Saya kalau lihat fisik orang tua saya itu saya kasihan gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang kabar mama saya bagaimana. Sedangkan waktu kita masih sama-sama, setiap weekend mama papa datang ke sini nginep, papa main musik sama-sama saya sedih loh. Sedih banget. Saya juga masak, misalnya besoknya hari Minggu ya. Mah, besok kita mau makan apa? Yuk kita belanja sama-sama. Saya ke supermarket sama mama. Saya ingat loh momen-momen sayang itu. Momen-momen kasih itu saya ingat loh. Kalau gara-gara ideologi kalian ya, ideologinya Allah gitu, saya jadi nggak ada kasih, nggak bisa. Ada apa nih sama orang tua saya mau cari tahu kenapa ya. Nggak tahu kabarnya kayak apa, papa juga nggak tahu sampai sekarang. Atau dia sakit kah? Atau bagaimana? Atau mau keluh kesah apa? Gara-gara ideologi ini saya jadi terputus komunikasi. Udah berapa tahun saya nggak bisa komunikasi, padahal papa tuh darah daging saya, darah dagingnya papa darah dagingnya saya. Dan kalian akan bilang lagi bahwa saya ini akan bicara dengan drama. Enggak loh, saya punya hati nurani, saya waras. Yang tidak waras itu kalian yang fitnah saya dan para murtadin yang lainnya. Yang lainnya. Gimana coba kamu Yuda Tama Akbar bisa tanggung jawab? Nggak tahu keluarga saya gimana kabarnya, kakak adik saya mana tahu dia kesusahan.
Gimana saya mau bantu? Itu baru kasih. Itu baru namanya kasih. Biarpun kita dimusuhi, tetapi kita tetap mengasihi, mengampuni. Itu yang itu tugas. Itu dari Roh Kudus untuk kita membantu. Muslim harus tahu. Jadi kalau kalian menghujat Roh Kudus, itu kalian sangat durhaka loh. Hati-hati. Ya. Ya, saya terima kasih sebelumnya untuk masukan dan pendapat yang lainnya seperti Pak Masmur, Pak Israel, Bu Hadasa dan lain-lain. Pak Fernando juga tadi. Kalau orang tua saya mendengar saat ini ya, ataupun entah kapan mungkin mereka melihat video ini, kakak sama adik-adik saya, beberapa hal yang mau saya bilang bahwa sebesar apapun benci dan marahnya mereka sama saya, mereka tahu di dalam lubuk hatinya mereka, pasti mereka tahu bahwa saya adalah darah dagingnya. Dan saya juga mengakui mereka bahwa mereka tidak akan pernah lepas dari namanya saya adalah darah daging mereka gitu. Saya akan tetap mengakui. Dan yang kedua, saya akan tetap mengampuni, mendoakan, karena itu jangankan untuk orang tua saya udah bilang waktu di Pak Kanuro juga pernah ya, untuk mereka semua yang dipersekusi, bukan hanya saya saja di dunia yang dipersekusi, tetapi di belahan bumi yang lain, di belahan dunia yang lain, banyak mereka yang dipersekusi seperti saya. Saya pun mendoakan, bukan untuk yang dipersekusi saja, untuk kalian yang belum mengenal, untuk yang belum mengenal, mengerti akan kasih, surat cinta kasih Tuhan Yesus untuk manusia. Saya tetap mendoakan, walaupun saya tegas di live chat gini-gini, itu karena saya bicara ya dan tidak gitu. Nah, kalau untuk papa mama ya, yang mendengarkan, kayak saya kirim ke siapa waktu itu ya foto ya, ke TM Kelas 10 saya kirim, jadi ada foto adik kakak, anak kecil lagi pelukan gitu ya, perempuan sama perempuan gitu, adik kakak. Jadi saya ingat, saya punya adik namanya Sarah, kalau Sarah dengar. Sarah, karena kan gini, biasanya dulu dia suka mencurahkan isi hatinya dia ya, ada apa di dalam kehidupannya gitu. Nah, saya nih sebagai kakaknya, saya yang memberikan good solution gitu, bagaimana kamu bisa keluar dari masalah kamu, apa yang bisa saya bantu. Untuk adik yang terkecil, saya juga Angga, dia masih kuliah di UI. Untuk kakak laki-laki saya, yang biasanya main ke sini, yang biasanya temani saya, kadang kalau weekend kita sama-sama nonton bareng, sama-sama cerita sama-sama, kadang gini sama papa juga, kadangnya kalau weekend pas papa lagi nginep, saya cerita sedikit ya, kalau papa lagi nginep di sini, yang lain udah pada tidur kayak jam 11 malam gitu, terus saya duduk aja sendirian di teras belakang kan, di luar gitu, karena yang lain papa mama tidur itu semua ya di dalam. Kebetulan di teras belakang rumah saya ini ada terasnya gitu lah, yang langsung bisa menghadap ke awan gitu kan. Terus papa keluar, papa suka tanya kadang kan, saya belum tidur gitu. Saya bilang, belum pak, oh ya udah papa temenin ya, iya gitu kan, papa temenin ya. Terus kita ngobrol sama-sama, apapun itu kita diskusi ya, dari masalah ilmu pengetahuan, apapun itu dengan papa. Saya nggak pernah, nggak benci sama papa mama, sama Sarah, Angga, kakak Sally yang pertama juga nggak pernah benci. Yang terakhir itu Sally itu di sini tuh, dia itu Sally kasih surprise mereka. Sally kasih surprise merayakan ulang tahun mama sama kakak Sally yang laki-laki. Kakak yang pertama kan Sally anak kedua.
Jadi yang perempuan itu diapit sama yang laki-laki. Jadi yang pertama itu laki-laki, yang bontot juga laki-laki. Nah kebetulan saya anak nomor 2. Waktu itu kita kasih surprise untuk mama ulang tahun sama kakak Sally. Jadi di sini sama-sama kita merayakan. Sally pergi keluar tuh nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Sally pergi sendiri keluar. Sally kasih hadiah. Pulang-pulang tahu-tahu Sally kasih surprise untuk papa mama. Kita main musik sama-sama di sini. Sama-sama berdoa gitu ya. Walaupun waktu itu dengan caranya mereka tidak menjadi masalah, kan itu niat yang baik, doa yang baik. Sally masih videonya masih ada. Kalau mama mendengar gini, mah, Sally bukan mau durhaka sama orang tua, enggak. Sally nggak ada sedikit pun di dalam hati. Di dalam hati pikiran terbesit itu mau apa, durhaka, nggak ingat ke orang tua bahwa mama yang sudah mengandung Sally selama di perut mama selama 9 bulan. Nggak ada, Sally nggak ada di dalam hati Sally mau durhaka, nggak ada. Tuhan Yesus mendidik supaya Sally menghormati, menghargai papa mama, menghargai kakak, saudara, tetangga. Setiap malam Sally, seringnya setiap jam 3 pagi. Kan itu di waktu yang sepi ya, waktu yang tepat menurut hati Sally, itu pikiran hati Sally untuk berdoa. Sally bersimpuh kadang Sally duduk, Sally nggak kuat ya, kadang kan itu menguras tenaga Sally, jadi kadang duduk Sally. Jadi pikiran sama hati Sally itu langsung kayak diambil sama Tuhan Yesus gitu, di dalam damai gitu. Jadi Sally keinget Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, ampuni mereka, itu ada terus di dalam hati, ampuni mereka, doakan. Karena cuma hal kasih yang bisa merubah segalanya. Gak ada niatan Sally, gak ada niatan benci gitu, apalagi kesel gitu ke orang tua, gak ada. Mama yang sudah mengandung, papa yang dari kecil, yang Sally dari kecil, papa menafkahi, membiayai Sally dari kecil, dari mulai semua kebutuhan. Papa yang dulu bangga sama Sally karena nilai Sally nggak pernah jelek di sekolah. Sally terima kasih, Pak. Sally juga bangga punya orang tua seperti Papa. Selalu memberikan nasihat yang baik, memberikan nasihat yang Sally lihat Papa sempurna gitu di depan mata Sally. Mama yang selalu mendidik Sally untuk anak-anak yang lain juga untuk selalu sabar. Sally nggak ada sedikitnya dendam ataupun kesel, nggak ada. Kalaupun toh mereka kapanpun itu datang, kapanpun itu pasti nggak pernah akan, maksudnya Sally pasti welcome. Justru malah Sally sayang, Sally peluk. Itu kadang kan gini, kadang mama tuh suka sisir gitu ya, nyisirin rambut Sally gitu di belakang sel sini, sel mama sisirin gitu. Terus saya bilang, hal-hal kasih kecil itu yang Sally, momen-momen seperti itu yang saya kangen sama keluarga. Ya, memang hanya hal doa dan hal kasih yang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang hanya itu yang bisa merubahnya, karena saya sadar semakin saya tahu apa itu peperangan roh, semakin saya tahu bahwa yang saya lawan ini sebenarnya bukan fisik manusia, tetapi roh kegelapan. Tetapi apa yang roh kegelapan yang ada di dalam hati keluarga saya, yang ada di dalam hati papa, mama, sehingga bisa menjadi benci sama saya.
kangen sama setiap hari, malah saya nggak ada yang tahu kan. Kadang setelah selesai nonton live gitu ya, channel-channel Kristen gitu, kalau udah jam 3, jam 2 atau jam 3 pagi, inget lagi, kadang buka-buka galeri foto, inget ulang tahun mama, inget ulang tahun kakak Sally, inget Sarah, adik Sally namanya Sarah, yang terakhir Angga yang kuliah di UI. Itu maksudnya Sally ya. Semoga mereka dengan melihat siapapun itu, jangankan keluarga saya yang belum menerima dan mengerti akan kasihnya Tuhan Yesus, cinta kasihnya Tuhan Yesus, semoga mereka, saya hanya bisa berdoa, semoga Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan menjamah pikiran dan hati setiap mereka, karena tidak ada hukum yang tertinggi selain hukum kasih. Kita dididik Tuhan Yesus itu bukan untuk mengasihi sesama orang Kristen, tidak. Lihat Alberto, dia pelaku firman. Banyak contoh-contoh hal kasih pelaku firman di dunia ini banyak. Saya belajar dari situ, semakin saya tahu setelah mendapatkan mimpi meninggal itu, semakin saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mendidik kita itu, memang dia tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Bahwa kita ini tidak akan bisa sempurna seperti dia. Tetapi dia menjadi contoh, menjadi guru kita, menjadi guru teladan, yang mana dia telah mengalahkan dunia, mengalahkan iblis. Dia tidak melawan, karena kalau dia dikatakan kalah, maka dia tidak akan kembali. Karena dia akan kembali, maka dia sudah mengalahkan dunia. Ya, papa, mama, kakak, Sarah, Angga, kapanpun mau ketemu Sally, kapanpun mau datang, Sally pasti peluk kalian, nggak mungkin Sally marah, nggak mungkin. Apa yang bisa Sally bantu selama ini, Sally nggak bisa komunikasi. Ada apa sama kalian? Sally nggak tahu apa mama sakit. Karena kalau mama kan biasanya keluh kesahnya sama Sally ya, atau nggak papa gini-gini. Nah selama lost contact ini Sally nggak pernah, udah berapa tahun nggak pernah, sampai urusan hal kecil mereka semua sita gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian emosinya mereka kan, bagian bentuk dari emosi saatnya mereka. Nggak apa-apa, saya tetap akan mendoakan, karena gini, kata Tuhan Yesus, Sally jadi ingat sama mimpi itu gitu. Sampai Sally kan di dalam mimpi itu kan, yang Sally meninggal diangkat ke atas ya dalam keadaan roh. Sally bilang duluan, Sally yang mengucap, Tuhan kalau memang di akhirat keadaannya seperti ini, Sally nggak mau lagi pulang ke dunia. Sally bilang begitu. Sally pusing, Sally capek. Tapi dia berkata, Tuhan berkata dengan suara yang mengaung-ngaung dari segala penjuru gitu ya, dengan suara yang elegan, yang kebapaan. Dia bilang, belum waktunya kamu berpulang. Dia bilang, masih banyak tugas-tugas kebaikan kamu di dunia. Dia bilang gitu. Sampaikan perihal ini kepada yang di bumi. Dia bilang begitu. Terus Sally menjulurkan tangan gitu dari sisi sebelah kanan Sally di atas ya, dalam keadaan roh. Sally pas julurin tangan gitu, Sally turun sendiri, menjulur sendiri ke belakang. Terus dia ngangkat dari sisi kanannya dia gitu, dari tangannya Tuhan gitu, dalam keadaan roh juga Tuhan. Di situ Sally merosot sendiri, turun lagi sangat cepat sekali ke bawah, masuk ke dalam bumi. Tiba-tiba Sally dibangunin sama orang rumah, dibangunin, Sel, kenapa bangun, kok nangis? Di situ Sally baru Sally tidak bisa menyangka lagi bahwa memang satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan untuk di akhirat itu ya memang di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini yang berkuasa, itu nggak ada lagi. Di bawah ini gelap. Sally cuma bisa bilang jujur, di bawah ini kita gelap, padahal ada matahari ya. Kalau kayak siang ini sekarang kan ada matahari, tapi gelap di bawah.
Jadi setelah beberapa fase itu, setelah ada lorong hitam itu diangkat, nah setelah keluar dari lorong hitam itu baru di situ ada 3 fase, di situ baru ada terang. Yang paling terang itu yang di fase yang ketiga, yang terang yang ketiga itu. Di situ Sally agak menyerong, diangkat agak menyerong ke depan. Di situ baru Sally bertemu. Sally cuma bisa bicara jujur. Dan rasanya itu bukan rasa ketakutan, justru Sally kan nggak mau pisah sama dia. Gimana sih namanya suara kayak kebapaan yang elegan gitu. Jadi begitu dia bicara itu, suara dia itu langsung kena di hati gitu. Damainya dia itu, kasih sejahteranya itu langsung, oh ini berarti ini Tuhan gitu. Ini Tuhan saya gitu. Nah itu Sally selama seumur hidup baru ngalamin itu. Selama seumur hidup baru ngalamin itu. Dari kecil dulu pernah habis ngaji. Dari kecil nih Sally cerita sedikit. Habis ngaji SMP kelas 3 apa SMP kelas 1 ya. Jadi masih pakai masih pakai mukena yang bawahan, yang atasnya dicopot gitu habis ngaji, habis sholat asar. Sally bilang begini, masih Tuhan, Allah itu gedenya kayak apa ya gitu, di dalam hati itu gitu. Allah itu besarnya tuh kayak apa ya gitu. Puji Tuhan, ya memang harus melewati waktu ya kan, waktunya Tuhan yang menentukan, bukan Sally. Puji Tuhan ya 2015 Sally dapat mimpi itu. Itu nggak ada kepikiran sama sekali mau jadi orang Kristen dari dulu gitu, nggak ada. Apalagi papa mendidiknya keras, waktu sholat itu harus. Kalau misalnya ada yang masih nyalain TV atau ada kegiatan, stop dulu. Lakukan itu dulu. Gitu papa dulu. Maaf. Iya mungkin karena perasaan kangen kan selama ini berapa tahun gitu. Nggak ada komunikasi kan. Karena perasaan kangen Ya. jadi udah nggak bisa ditahan lagi di dalam hati gitu. Dan Bawa saja doa. ya, bagi mereka yang fitnah kayak Berkah Hidayah di dalam live chat, saya dibilang takia. Kenapa Biarin kamu saja. Iya, maksudnya saya Biarin mau saja. kasih nasihat gini, nasihat yang baik gini. Ya. Coba sesekali Ya. jangan pakai kerasnya hati. Sesekali hati dilembutkan. Jangan hanya takia Ya. kamu jangan. Lembutkan sesekali hati kamu supaya kamu bisa merasakan, oh ini loh nurani yang yang bersih, yang baik itu seperti ini. Nurani yang Ya. niatnya mendoakan itu, nawaitunya mendoakan itu ya seperti ini, bukan takia, tidak, nggak ada. Kan nanti kan kamu sama saya kan menghadapi hari penghakiman juga, kita nggak hidup juga terus di dunia, Berkah Hidayah. Nggak begitu, saya juga ngerti. Ada nanti hari penghakiman. Makanya kalau kamu bilang-bilang saya takia ya nanti tulisan chat kamu itu jadi saksi kamu sudah fitnah saya, tapi biar bagaimanapun kamu fitnah saya ya kita tetap saudara dalam kemanusiaan. Saya tetap akan Ya. mendoakan kamu gitu. Tetap kita ampuni. Oke, saudari ya. Jangan dengarkan apa kata mereka, dengarkan firman Tuhan, dan saya yakin ya, doa-doamu takkan pernah kembali dengan sia-sia. Sebagaimana engkau mengatakan selalu mendoakan orang tua, saudara, ya biarlah Tuhan yang bekerja. Imani saja apa yang didoakan itu. Bahwasanya Tuhan akan yang mengerjakannya menurut kehendaknya di dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudariku sekalian, yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari tetap berdoa. Kita doakan semua saudara kita, anak-anak kita, saudara kita. Dan terlebih juga saudara seiman kita. Selalu kita tumpahkan mereka dalam doa supaya mereka tidak murtad dari kepercayaan mereka. Ya, tidak lari dari jalan kebenaran. Tidak meninggalkan Yesus. Ya. Kita doakan terus keluarga kita. Dan apabila seandainya ada di antara keluarga kita yang meninggalkan kasih Yesus, yang keluar daripada kebenaran Kristus, maka janganlah membunuhnya. Jangan membunuhnya, tetapi kasihanilah dia.